bisa. Jadi ini saya berdua. Jadi Tuhan mesti mempercayakan saya, mesti hidup bisa saya menyaksikan bagaimana Tuhan memimpin saya dalam hidup saya. Jadi saya mau kita bagaimana Tuhan memimpin saya sebelum saya mengenal Tuhan. Sudah saya mengenal Tuhan. Tapi sebelum saya mengenal Tuhan, banyak masalah yang saya hadapi, tapi saya tidak tahu kemana saya datang. Jadi ketika saya didengarkan firman Tuhan, ada satu hamba Tuhan yang mengajari saya karena dosa. Jadi saya tahu dosa itu membuat tidak ada cita-cita, tidak ada damai karena dosa dari nenek moyang saya. Jadi saya bersyukur saya bisa mengenal Tuhan itu. Jadi saya ingat bagaimana pimpinan Tuhan dalam hidup saya sebelum saya mengenal Tuhan dan mengenal Tuhan. Saya dahulu saya ingat bagaimana saya bertua kan banyak zaman ini saya ikuti. Dulu zaman Belanda saya juga pernah mengalami gitu. Tapi zaman Belanda itu enak, nggak ke ladang. Saya ingat itu, setahun sekali baru ke ladang. Jadi dapat padi banyak, tapi nggak bisa apapun beli. Jadi banyak padi. Saya enak kali di rumah. Saya ingat dulu saya tidak kemana-mana. Bapak saya guru, itu aja mancing. Mama saya burung gitu. Jadi saya enak makan gitu. Jadi saya udah cerita itu datang lagi zaman Jepang. Jepang itu ya hebat kali lah rasanya, sampai kain pun nggak ada, makanan pun nggak ada, tertindas semuanya. Jadi badan itu gorengan semua. Jadi saya tertindas juga. Jadi itulah yang saya alami. Tapi sudah merdeka, saya senang. Senangnya berladang pun sudah bisa, cari makan pun sudah bisa, pakaian pun sudah agak lumayan. Tapi sebelum bebas itu dari dosa itu susah juga, karena menekan juga dosa itu. Jadi saya ingat bagaimana perjalanan hidup saya ketika saya udah ditebus Tuhan dari dosa saya. Situlah saya tenang teduh dalam hidup saya. Saya bisa mengenal Tuhan itu lebih senang saya. Biarpun saya seperti yang tadi tidak mendapatkan harta dunia ini, saya bersyukur karena saya sudah diselamatkan Tuhan. Itulah yang saya syukuri dalam hidup saya. Jadi saya mengenal Tuhan itu, saya dosa saya terus saya beritahukan kepada Tuhan. Jadi bagaimana nenek saya, orang saya, bapak saya berdukun, tapi saya ditebus Tuhan itu dari dosa itu. Jadi saya bersyukur sampai sekarang saya tidak lagi mengikuti keinginan-keinginan saya. Bagaimana saya ditebus oleh Tuhan, kalau saya sudah ditebus oleh Tuhan, kalau di dunia ini pun kalau ada pemimpin kita, harusnya kita taat kepada pemimpin kita. Kalau kita membeli satu kereta, pasti kita lengkap surat-suratnya atau semua kita sediakan. Tapi kalau tidak lengkap, pasti ditangkap polisi. Itu yang saya ingat. Jadi saya ini sudah ditebus Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, itulah yang saya kerjakan itu dalam hati saya. Jadi saya waktu itu saya camp itu ke Banjahe. Saya mengingat bagaimana orang-orang yang bersaksi itu. Saya tidak tahu bagaimana bersaksi, tapi ada pendeta itu menanya saya, apa yang kamu ingat, katanya firman Tuhan kata. Saya tidak tahu bilangkannya, tapi ada satu Matius 1 itu. Itulah saya katakan itu. Jadi dosa itu harus kita tinggalkan. Itulah yang saya syukuri. Jadi saya tidak pernah lagi mengikuti keinginan saya. Apapun keinginan saya tanya kepada Tuhan. Kalau Tuhan tidak menginginkan, saya tidak mau melakukannya.
kita saya bersyukur sampai sekarang saya bisa tunduk kepada Tuhan. Biarpun saya tidak seperti orang dunia ini, saya tidak lagi hati saya galau gitu, karena susah. Karena saya tahu dunia ini saya tinggalkan nanti. Apa gunanya saya memiliki dunia ini semuanya? Karena saya udah tua. Itulah yang dalam hati saya waktu Udin itu mesti kuliah, saya berjuang untuk menyalahkan dia, tapi Tuhan memberkati saya bisa dia tamat. Saya berjanji dalam hati saya, nanti kalau sudah tamat Udin ini saya tidak lagi pelajar. Biarlah saya datang kepada Tuhan untuk mengerjakan apa yang mempercaya akan saya kerjakan. Jadi itu saya sudah ditanam dalam hati saya. Di waktu Udin itu kuliah, saya setiap hari Sabtu saya pergi ke gereja. Saya tidur di gereja ini, saya berdoa sama pemuda-pemuda di sini. Saya ada orang tua. Saya terus berdoa sampai sekarang Tuhan mengizinkan saya berdoa. Itulah yang saya syukuri dalam hidup saya. Maka saya tidak pernah meninggalkan Tuhan, karena Tuhan sudah memanggil saya dari dosa saya. Saya bersyukur Tuhan sudah menyelamatkan saya. Itulah yang saya syukuri tiap hari dalam hidup saya. Maka saya tidak memiliki dunia ini. Kalau Tuhan berikan apa yang makan, apa yang minum, itu sudah cukup bagiku. Asal bisa aku memberikan persembahan kepada Tuhan. Itulah yang dalam hatiku tiap hari aku berdoa kepada Tuhan. Beri aku kekuatan Tuhan. Kalau Tuhan mesti mengizinkan aku hidup, apa yang aku kerjakan untuk Tuhan. Itulah yang aku minta kepada Tuhan. Saya sakit pun gitu, Tuhan satu hal saya minta, supaya saya tidak lumpuh, supaya saya tidak pikun. Itulah yang saya bilang sama Tuhan, itulah permintaan kepada Tuhan. Tapi kalau udah Tuhan waktunya saya dipanggil Tuhan, saya bersyukur Tuhan, karena Tuhan memberikan keselamatan kepada saya. Saya tahu itu karena Tuhan yang bisa mengubahkan hati saya. Inilah saya bisa saksikan, tapi saya membagi firman Tuhan ini dari kata ya. Yohanes 15 ayat 1. Aku batang anggur si tubuh-tubuh, jangan bapangku kau berkebun anggur dahan-dahan sila buah itekna, jangan dahan-dahan sila buah yang bersih kena alu mutiki tunas-tunas sila erguna gelah buena buana. Kamu lo bersihkan alu kata si kata nambandu, tetaplah minkam ibas aku, jangan aku pe tetap ibas kam. Dahan lalu masuk berbuah adalah kinersada dan ras batangan. Bagaimana pekam adalah kinkam bersada ras aku, lalu kam berbuah. Ayat yang kelima, aku kam batang anggur jangan kamu dahan-dahanan. Kalau sita ibas aku dan aku ibas dia, melalang buahna. Sebab adilah kitras aku, lalu kamu masuk ke bahan kaipe. Kalau sila tetap ibas aku, itu tetap bagi dahan jenari kerah media, itu puluh dahan jenari yang kubas api. Adik kam tetap ibas aku jangan, kataku tetap dulu ibas kam. Banci ipindo tu kaipe atendo, jangan ia lo kendu mengkai si ipindo tu Adi melala wahdu, kamu ajar-ajarku, jangan ibas si ermeliang bapakku. Kamu kelengi baliras bapakku kelengi aku, tetap minkam ibas kekelenganku Adi ikut kendu, pedah-pedahku, tetap kamu kelengi, bali ras aku ikutkan pedah-pedah bapakku, jangan tetap aku ikelenginya. Inilah yang saya bisa imani dalam hidup saya. Ini memang benar-benar saya yakin inilah yang membuatkan aku, yang menumbuhkan hati saya. Ya. Baca ini saya benar-benar dipakai oleh Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Itulah saya bertobat dulu, inilah saya ulang-ulangi, saya baca. Pernah juga saya saksikan dulu di Begulia waktu Nondong Desa itu tinggal. Ya, juga ini kita saksikan. Karena inilah yang membuatkan saya, itulah yang saya bisa bagikan. Terima kasih.